La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan rasa takwa dan taat kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Walhamdulillah, pada pagi hari ini dengan nikmat-nikmat Allah yang tidak terkira itu kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita lanjutkan kebaikan itu dengan majalisul ta'lim atau majalisul al-ilmi, bermajelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan itu ada kaitannya dengan aktivitas kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad, faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahu al-jannah, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu ahd indallahi ahdun in syaa'a adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah hadis yang sahih, di mana Rasulullah mengatakan khamsu salawatin, ada 5 salat katabahunallahu 'alal ibad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 salat ini sudah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa'a bihinna wa lam yudai' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Siapapun yang melaksanakan salat 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lam yudayyi' minhunna syai'a, tidak meremehkan, tidak merendahkan hak dari salat 5 waktu ini, kana lahu indallahi ahdun, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan salat 5 waktu tersebut dengan betul-betul mengagungkan salat 5 waktu tersebut, maka orang tersebut memiliki ahdun, janji Allah, atau dalam sebuah riwayat jaminan dari Allah, ayyudkhilahu al-jannah, bahwa orang tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi, yang salat 5 waktu dan tidak meremehkan salat 5 waktu ini, maka dia memiliki jaminan, dia memiliki janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu ini? Lam ya'ti bihinna, dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Falaisa lillahi indallahi ahdun, maka orang tersebut tidak memiliki jaminan, tidak memiliki janji Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. In syaa'a adzabahu, kalau Allah mau Allah akan azab dia. Kalau Allah mau Allah akan masukkan dia ke neraka. Wa in syaa'a adkhalahul jannah, kalau Allah mau Allah akan masukkan dia nantinya ke dalam surga. Maka maksud saya membacakan hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, kita di pagi-pagi hari ini mubakkiran, istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagi bersegera melakukan ibadah atau melakukan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi menjadi sebab kita mendapatkan jaminan atau janji Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini kan luar biasa.
Pagi-pagi kita sudah bangun, mungkin ada yang sudah mandi, bahkan ditambah lagi ada yang sebelumnya qiyamul lail, sudah melakukan sesuatu itu bisa menjadi jaminan atau janji Allah bahwa Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan insya Allah memang tempat kembali kita nanti adalah surga, ya. Dalam hadis yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi SAW Hanzalah juga mengatakan bahwa dia mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, "Man hafadha ala salawatil khams ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna alima annahunna haqqun min indillah dakhalal jannah." Rasulullah SAW mengatakan, man hafadha, barang siapa yang menjaga ala salawatil khams, menjaga salat 5 waktu, ruku'ihinna, dia jaga rukuknya, dia jaga sujudnya, dia jaga waktu pelaksanaannya, alima annahunna haqqun min indillah, dia tahu kalau salat 5 waktu itu adalah hak Allah atasnya, maka orang tersebut pasti masuk surga, dakhalal jannah. Dalam sebuah riwayat dikatakan wajibat lahul jannah, pasti dia wajib masuk surga. Atau dalam riwayat yang lain hurima 'alan nar, dia pasti diharamkan masuk neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, Allah Subhanahu wa taala juga berulang-ulang menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat apa tuh? Surah Al-Baqarah yang sering kita baca pada ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Ya Muhammad, kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, berikan mereka kabar gembira kalau mereka pasti masuk surga, atau bagi mereka ada surga-surga. Lalu kemudian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itu ketika dimasukkan ke dalam surga, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Begitu mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan surga, mereka menyantap buah-buah surga itu, kemudian mereka katakan, ini kan yang telah Allah rezekikan juga kepada kita sebelumnya. Artinya sebagaimana kalau kita lihat buku-buku tafsir, ternyata utubihi mutasyabiha. Ayat ini ditafsirkan oleh penggalan ayat yang sama selanjutnya, bahwa ketika kita masuk di dalam surga, kita diberikan nikmat-nikmat yang tanda kutip mirip dengan nikmat-nikmat yang kita dapatkan ketika di dunia. Ya, kita dapat juga buah, bukan berarti begitu kita masuk surga nggak ada buah, atau begitu kita masuk surga nanti nggak ada, maaf ini wanita cantik, ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nanti mereka ketika di surga itu diberikan nikmat-nikmat yang mirip dengan nikmat-nikmat yang mereka rasakan di dunia. Ya, bahkan buah misalnya, tapi buahnya lebih baik. Mereka juga akan merasakan makanan-makanan lezat sebagaimana mereka santap makanan lezat itu di dunia, tapi lebih baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hadil Arwah, sebuah kitab yang menggambarkan tentang surga atau bagaimana perjalanan nikmat surga itu, beliau menceritakan, mengumpulkan berbagai riwayat sampai kemudian menyimpulkan bahwa nanti buah yang kita nikmati di surga itu semuanya begitu kita santap akan menjadi saripati yang diserap tubuh, nggak ada yang menjadi kotoran, nggak ada yang menjadi ampas, bahkan kita itu tidak buang angin. Beliau simpulkan itu setelah kumpulkan berbagai macam riwayat tentang bagaimana nikmatnya surga itu. Kemudian sebagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan walahum fiha azwaj, dan mereka nanti di sana memiliki berbagai macam, atau bukan berbagai macam ya, memiliki istri-istri mutahharah yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau itu menukilkan sebuah kisah
Kisah ini terjadi di zaman sebelum beliau. Kisah orang saleh. Orang saleh ini membaca hadis-hadis Nabi tentang surga, mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang surga, sampai satu saat beliau wudu tertidur. Dalam mimpinya itu beliau itu melihat begitu cantiknya bidadari-bidadari itu. Ini kaitannya karena Imam Ibnu Qayyim kemudian menceritakan atau menghadirkan berbagai ayat dan hadis-hadis yang menceritakan tentang cantiknya para bidadari itu atau istri-istri kaum mukminin di surga. Diriwayatkan misalnya atau diceritakan di dalam Al-Quran kan disebut bahwa mereka itu adalah ainun mardiyah, begitu ya. Apalagi disebut apalagi itu di dalam Al-Quran. Dan ada berbagai riwayat bahwa Nabi SAW menggambarkan bidadari itu bening sekali kulitnya sehingga terlihat sumsumnya. Nah, kembali kepada kisah orang saleh tadi. Dalam tidurnya itu dia ngerasa bahwa dia itu begitu bahagianya ketika dinikahkan dengan para bidadari di surga itu, dan begitu nikmatnya kehidupan di surga itu. Nah, sampai kemudian menjelang dia terbangun, bidadari-bidadari tersebut yang di dalam mimpinya itu dia menikahi beberapa bidadari itu mengatakan, wahai suamiku, kalau kamu memang benar sayang dan ingin tinggal bersama kami, maka persiapkanlah maharnya. Apa itu maharnya? Maharnya itu amal saleh. Enggak lama kemudian terbangunlah dia. Setelah dia terbangun, maka kisahnya itulah yang kemudian diceritakan ke orang-orang, yang kemudian dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Maka sejak saat itu, kata Imam Ibnu Qayyim, si lelaki saleh itu disebutkan namanya, cuman saya nggak ingat. Sejak saat itu dia tekun belajar, karena memang dia adalah seorang penuntut ilmu, ulama, tekun beramal saleh, karena dia ngerasakan mimpinya itu begitu nyata dan begitu nikmatnya itu surga. Dan gak lama kemudian Allah wafatkan di atas kebaikan. Maksud saya cerita seperti ini, hadirin yang dimuliakan Allah, satu, bahwa surga itu telah Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, bahwa orang-orang saleh terdahulu itu begitu mereka berbicara tentang surga, maka itu diiringi dengan tekad dan memperbaiki amal. Ini kan kalau fikih ceritanya kan cerita amal. Bedanya fikih dengan akidah, kalau akidah itu kan berbicara al-umur al-mu'taqadiyah, berbicara tentang keyakinan. Kalau fikih kan berbicara tentang amal, perbuatan. Maka disebutkan kalau fikih itu ada yang menerjemahkan al-ilmu bil ahkam, bi ahkami af'alil ibad al-muta'allaqah bil ad-dalail at-tafsiliyah. Bahwa fikih itu ada yang mengatakan dia adalah ilmu tentang hukum, ada yang mengatakan justru dia adalah hukum itu sendiri, hukum perbuatan manusia yang terkait dengan dalil-dalil rinci dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya ketika kita berbicara tentang fikih, berarti kita berbicara tentang perbuatan kita, berbicara bagaimana perbuatan kita itu selaras dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena begini hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu ayat termaktub dalam surah Al-Hadid. Surat Al-Hadid ini adalah surat ke-57. Pada ayat 21 Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabiqu, bersegeralah kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi sabiqu ila maghfiratin wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard? Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bersegeralah kalian menuju surganya Allah, yang surganya itu luasnya seperti luas langit dan bumi.
Karena banyak orang nggak bersegera, Pak. Banyak orang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nikmatnya dari orang tersebut, dan akhirnya dia tanda kutip mulai impoten tentang keinginan dunianya, atau bahkan mungkin mulai putus urat dunianya, baru kepikiran untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau nikmat dunianya belum berkurang, masih kuat, pulang kerja masih kuat, tambah itu dengan maksiat, kemana lagi itu? Maksiat dulu begitu. Nanti kalau sudah menjelang wafat, nikmat Allah sudah berkurang dari dirinya, sudah nggak kuat maksiat lagi, baru kepikiran mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah, baru kepikiran mencari maghfirah atau ampunan Allah, baru kemudian berpikir kalau selain nikmat dunia ini ada nikmat lain, karena udah nikmat dunianya udah nggak ada harapan dia, dan tidak bisa lagi dia maksiat dengan potensi dirinya. Jangan seperti itu, karena nggak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan biasanya seseorang itu dimatikan dengan kebiasaannya, ya. Seseorang itu dimatikan berdasarkan kebiasaannya. Ya, kalau kebiasaannya misalnya maksiat ke diskotik, ngopi-ngopi di tempat seperti itu, ya kalau ngopinya hitam, kalau ngopinya yang ngaco-ngaco, iya kan? Kan nggak mungkin pula kemudian tiba-tiba dia mati dalam keadaan sholat, iya nggak? Gitu. Makanya Rasulullah, ini hadis ini sering saya bacakan dalam forum ini. Rasulullah pernah menceritakan tipologi manusia. Ada 2 tipologi manusia, tapi bukan berarti manusia tipenya cuma 2 aja. Ini kan Rasulullah ingin ceritakan kepada kita agar kita hati-hati. Tipe yang pertama adalah orang layak malu bi amali ahlil jannah. Ada orang, kata Rasulullah, sudah beramalkan dengan amalan ahli surga, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah, hatta bainahu wa bainaha illa zira. Antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta aja. Artinya secara harfiah dia tinggal nyemplung ke dalam surga. Tapi apa yang terjadi, Pak? Menjelang wafatnya di usia tuanya, dia justru beramalkan dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha. Kemudian Rasulullah mengatakan dia masuk neraka karena dia menutup usianya dalam keadaan buruk. Dia nggak bersegera kepada maghfirah Allah, artinya nggak mempertahankan imannya di atas keistiqomahan. Dan sebaliknya, kata Rasulullah, ada tipe orang kedua, begitu di usia mudanya bermaksiat, tapi kemudian dia memperbaiki amalnya sampai kemudian dia dimatikan dalam keadaan baik. Dan Rasulullah mengingatkan dalam riwayat yang lain, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu akan ditentukan dengan finishingnya, khotimahnya, gitu. Nah, inilah makna ayat tadi, sabiqu ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju maghfirah, ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan ada kemudian harapan, atau jangan ada kemudian pikiran atau keyakinan, saya kalau belum 40 tahun misalnya, atau saya kalau belum pensiun belum mau sholat, belum mau berjamaah misalnya. Wa na'udzubillah. Karena surga itu disediakan, dijanjikan bukan hanya untuk orang beriman tok syaratnya, tetapi beriman dan beramal saleh, gitu. Bahkan nanti kalau kita lihat, ada ratusan amal yang diceritakan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang bisa menyebabkan seseorang itu diceburkan ke dalam neraka, begitu kan. Beberapa pernah kita bacakan atau pernah kita sampaikan di forum ini. Satu misalnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita bahas di sini, man faraqa ar-ruhu al-jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Orang yang berpisah dengan jasad yang berpisah dengan ruh, atau ruh yang berpisah dengan jasad, artinya mati, dan dia bebas dari 3 hal, maka orang tersebut pasti masuk surga. Tapi kalau 3 hal ini tidak bebas dari dirinya, nggak bisa masuk surga. Yang pertama minal kibri, rasa sombong. Yang kedua minal ghulul,
ngambil harta orang lain, termasuk diantaranya koruptor nggak bisa masuk surga ini, sampai bisa selesaikan dulu problemnya, baru bisa masuk surga. Yang ketiga adalah minat dain, utang gitu. Orang beriman iya masuk surga, tapi dia harus selesaikan dulu tuh, dihisap dulu dia. Ya. Nah, kembali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, walhamdulillah pagi-pagi kita sudah mendatangkan amal-amal yang merupakan kalau kita kerjakan itu adalah jaminan dan janji Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, selain itu saya tuh luar biasa ngelihat hadirin yang dimuliakan Allah ya. Ada juga amal lain yang ingin saya sampaikan di sini sebelum nanti kita membahas fikih tulen ya. Yang yang perlu digarisbawahi, karena kan biasanya kita itu habis pengajian kumpul-kumpul, artinya mempererat hubungan di antara kita. Ada sebuah hadis ini menceritakan tentang betapa getirnya hari mahsyar. Kan nanti di akhirat ada satu fase namanya mahsyar. Mahsyar itu secara harfiah artinya kita dikumpulkan. Ada fase nanti sebelum kita menghadapi prosesi selanjutnya di akhirat, prosesi hisab, bahwa kita nanti akan dihisab, akan dihitung seluruh amal baik kita dan amal buruk kita, akan ditanya-tanyain, dikonfirmasi ulang, kamu kerjakan ini enggak? Ketika itu tidak seorang pun di antara kita bisa berbohong. Ada fase nanti di mana kita diletakkan di mizan, diletakkan di timbangan amal, akan ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Nanti akan dibukakan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan namanya sijilat. Sijilat itu catatan amal. Kemudian dihamparkan, terlihatlah seluruh amalan baik dan amalan buruk kita dalam sijilat tersebut. Nah, terkait dengan mahsyar, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ini poin penting. Jadi ketika itu Allah pada hari mahsyar, hari ketika kita dikumpulkan di mahsyar, yang digambarkan oleh Rasulullah betapa peliknya mahsyar itu, karena kemudian kita dikumpulkan dan dibentangkan atau diletakkan matahari yang digambarkan Rasulullah seolah-olah matahari itu di atas kepala kita, sangkinkan kondisinya berat dan panasnya. Lalu kemudian dalam sebuah penggalan hadis yang tadi kita bacakan dalam Sahih Muslim, Allah berfirman, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al yauma uzilluhum bidzilli la zilla illa dzilli, pada hari ini mereka akan aku berikan naungan, aku berikan keselamatan dengan aku naungi. Pada hari ini tidak ada satu naungan pun kecuali adalah naunganku. Artinya nggak ada yang bisa melindungi kita dari terik panasnya di mahsyar itu kecuali adalah perlindungan dari Allah, dan itu diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, poinnya kita ini kan habis ngaji kumpul lagi, makan-makan, ngobrol, mempererat hubungan, membangun rasa sayang, rasa cinta karena Allah. Itu pahalanya luar biasa, itu jaminannya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Bahwa orang yang saling mencintai karena Allah, hubungan di antara kita bangun karena Allah, salah satu jaminannya nanti di mahsyar selamat, dia akan mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah. Itu hanya diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Dalam hadis yang lain hadirin, Rasulullah SAW mengatakan, ini cerita Rasulullah mengatakan ini, inna rajulan zara akhun lahu fillah. Rasulullah menceritakan, hadis ini ada dalam Sahih Muslim, bahwa ada seseorang, kata Rasulullah, zara akhun lahu fillah, dia berkunjung ziarah, menjenguk temannya di jalan Allah.
Artinya teman yang dia kunjungi ini adalah akhon lahu fillah, saudara dia di jalan Allah, saudara dia seagama. Nah, ini jangan dikira ya, ziarah ke teman, ngunjungi teman, ini amalan sepele. Apalagi iyadatul marid. Ada teman kita sakit, jamaah sholat, jamaah masjid, sakit, kita dengar, kita kunjungi, itu pahalanya juga luar biasa, jaminannya juga luar biasa. Nah, kata Rasulullah, fa'arsadallahu lahu malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengutus malaikat untuk menanyakan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan ini untuk ziarah ke temannya. Nah, akhirnya malaikat itu sampai, kata malaikat itu, aina turid, kamu mau kemana? Kata orang yang tadi ini menempuh jalan panjang untuk menziarahi, mengunjungi temannya, dia katakan, uridu an azura akhi fulanan, saya ini mau menjenguk saudara saya si fulan. Bukan saudara karena hubungan biologis, bukan karena hubungan darah, bukan. Ini saudara di jalan Allah. Maka kata malaikat tersebut, lihajatin laka indah, apakah karena kamu butuh dia, atau bahasa kita mungkin kamu pengen ngutang ya gitu. Kamu datang ke dia pengen ngutang, atau kamu datang ke dia kamu punya kebutuhan apa begitu. Nah, maka kata laki-laki ini, enggak. Saya itu datang bukan karena ada kebutuhan apapun, bukan karena ada tendensi atau niatan apapun. Kata malaikat tersebut, liqarabatin bainika wa bainahu, apakah karena ada hubungan kekerabatan antara kamu dengan dia? Kata laki-laki itu, enggak juga. Kemudian ditanyakan malaikat itu, fa bi ni'matin laka indah, apa karena dia memberikan nikmat atau memberikan berbagai macam kesenangan kepadamu? Kata laki-laki itu, enggak, la. Maka malaikat itu bertanya lagi, fabima, lalu kenapa kamu melakukan perjalanan ini hanya untuk jenguk dia? Kata laki-laki itu, uhibbuhu fillah, saya itu mencintainya karena Allah. Hubungan di antara kami ini karena Allah. Maka akhirnya yang bertanya ini cerita kalau dia sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Fa inna Allah arsalani ilaika ukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyahu wa qad aujaba lakal jannah. Kamu tahu enggak bahwa saya ini arsani Allah ya, saya ini sebenarnya ditutus oleh Allah. Ukhbiruka, saya diutus oleh Allah untuk mengabarkan kepadamu, pertama bahwa bi annahu yuhibbuka lihubbika iyahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga cinta kepadamu karena kecintaanmu kepada saudaramu. Itu yang pertama. Yang kedua, waqad aujaba lakal jannah, bahwa kamu sudah pasti masuk surga. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Dari kisah yang dikisahkan Nabi ini, atau dari sabda Nabi ini ketika Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, Nabi menceritakan ini ada maksud, karena Nabi ingin membangun masyarakatnya itu di atas kecintaan kepada Allah sebagai dasar hubungan di antara para sahabat. Kalau kita ini tidak saling mencintai karena Allah, hubungan kita selanjutnya, interaksi sosial kita itu nggak baik. Utang piutang kita nanti bukan karena kita pengen bantu si fulan, takut-takutnya utang piutang di antara kita itu motifnya adalah bisnis, ngutangin si fulan agar kemudian ada keuntungan dari utang tersebut. Nah, Rasulullah nggak pengen begitu, maka Rasulullah cerita kepada para sahabat, sehingga jangan heran kalau di zaman itu para sahabat tuh saling mencintai karena Allah luar biasa. Sampai-sampai misalnya Sa'ad bin Rabi' itu pernah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf yang baru saja tiba dari Mekah ke Madinah dalam keadaan fakir. Kata Sa'ad bin Rabi', saya punya lahan luas, kita bagi dua, kamu pilih mana yang kamu mau garap. Gitu. Punya rasa yang disebut di dalam ayat dengan ithar.
punya rasa ingin berbagi dengan saudaranya dan mengedepankan kebutuhan saudaranya atas kebutuhan dia. Kalau dalam ayat itu disebutkan fayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi salah satu sebab kenapa para sahabat itu dijamin masuk surga itu karena mereka itu saling mencintai karena Allah, dan mereka itu mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dia. Ini kan terkait, Pak, ini kita cerita lagi lah ya, ini terkait di zaman Rasulullah ada kejadian nih. Kisah ini dikisahkan dalam Sahih Muslim, dan lebih lengkap lagi dikisahkan dalam Mu'jamnya Tabarani, bahwa pada satu malam Rasulullah didatangi seseorang sahabat Nabi. Rasulullah ketika itu ba'da Isya itu di masjid, karena masjid Rasulullah di samping rumahnya, dan memang aktivitas Rasulullah dan para sahabat itu banyak di masjid. Sehari 5 kali mereka kumpul di masjid, bukan karena mereka nggak punya kerjaan, tetap kerja. Sholat itu sebenarnya nggak ganggu kerja, nggak mengganggu produksi gitu loh. Utsman itu kaya, bahkan kalau dikonversi kekayaannya ke hari ini tetap kaya gitu. Abdurrahman bin Auf itu kaya, bahkan waktu saya menggali tentang Abu Bakar dan profesi Abu Bakar itu investor dia. Umar itu investor. Salah satu kegemaran Abu Bakar dan Umar itu adalah bekerja sama. Mereka ini pemilik lahan, mereka bekerja sama dengan masyarakat setempat, namanya Ihya'ul Amwat, dan secara harfiah kita terjemahkan menghidupkan yang mati, karena lahan yang tidak digarap itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang mati. Jadi dibeli lahan di mana kemudian dia cari tahu masyarakat yang amanah, lalu kemudian sistemnya muzara'ah namanya, kemudian digarap oleh warga tersebut, dimodali. Tapi warga di zaman itu memang amanah gitu. Problem orang Indonesia itu, kita itu amanah, susah cari orang yang amanah di Indonesia. Saya yakin kalau memang orang Indonesia itu kualitasnya, mentalnya, kalau bahasanya itu kualitas mentalnya atau adabnya baik, kita tuh bakal mengucurkan dana kita untuk investasi gitu ya. Ya kita, skala kita lah kecil-kecilan, investasi sapi, investasi kambing atau yang lain-lain. Tapi kan kalau kita kucurkan itu kan takutnya kita mendapatkan telepon atau SMS, laporan, Pak kambingnya mati, Pak sapinya mati. Kalau ditanya kambingnya matinya kenapa, nah, mulai itu goyang. Kita minta sini foto bangkainya atau kepalanya, kirim ke saya, pasti susah deh itu. Nah kembali, jadi dulu para sahabat itu sholat di masjid bukan berarti mereka nggak punya kerjaan, tapi di sela-sela kerja mereka, begitu azan misalnya, mereka langsung bersegera ya. Oke. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, datanglah laki-laki, kembali ke kisah, laki-laki tersebut ke masjid, kemudian dia bilang gini, ya Rasulullah ini ja'i, ya Rasulullah pada malam hari ini saya lapar banget. Kalau kita lihat syarah-syarah hadis, buku-buku yang mensyarah hadis ini, ternyata yang datang menemui Rasulullah lalu kemudian ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah saya ja'i, saya lapar banget, itu adalah yang meriwayatkan kisah ini sendiri, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya problem, bukan problem sebenarnya ya, pilihan. Abu Hurairah itu sampai ke Madinah itu kan di tahun 8 Hijriah, di tahun ke-8 dari hijrah Nabi, dan dia sampai di Madinah itu betul-betul pengen mendapatkan ilmu Nabi seluas-luasnya. Maka dia nggak kerja, kerjaan dia tuh ngintilin Nabi saja. Nabi kemana dia ikutin, apa yang dikatakan Nabi dihafalin sama dia. Maka Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, termasuk kisah ini. Nah Rasulullah SAW kemudian arsalahu ila buyuti azwajihi. Rasulullah kemudian nyuruh Abu Hurairah untuk datang ke rumah istri-istri Nabi di samping masjid. Nah sejurus kemudian, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata istri-istri Nabi dan Abu Hurairah datang. Istri-istri Nabi serentak mengatakan, ma indana illal ma, ya Rasulullah di rumah udah nggak ada apa-apa kecuali air saja.
Lah disitulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, mayudifu hadar rajul hadhihi lailah rahimahullah, yang bisa memuliakan, menjamu lelaki ini, mengenyangkan lelaki ini malam ini aja, pasti dia akan dikasihi oleh Allah, pasti dia akan dicintai oleh Allah, pasti dia akan dirahmati oleh Allah. Mendengar itu para sahabat nggak berpikir panjang, nggak WA dulu ke istri, nggak telepon dulu ke istri, nggak SMS dulu, nggak, langsung saya ya Rasulullah. Akhirnya berangkatlah Abu Hurairah dengan lelaki tersebut, disebutkan namanya adalah Abu Ayyub atau Abu Talha, saya lupa. Datanglah Abu Talha, datanglah sampai ke rumah, kemudian dia katakan kepada istrinya, hadza dhaifu Rasulillah, ini tamu-tamunya Rasulullah. La tadkhirihi anhu, kamu jangan simpen makanan kita, jangan ditahan-tahan, berikan ke dia, kita jamu malam hari ini. Nah kata istrinya, ma indana illa, kita nggak punya kecuali makanan anak-anak, kutas sabi, ini cuma ada makanan anak-anak. Gimana ini, gimana mau ngejamu orang ini, cuma makanan anak-anak aja adanya, kita aja nggak makan malam hari ini. Udah kalau begini gini, syaghilihim. Nah kisah yang seperti ini, bagian ini ada dalam Mu'jamnya Tabrani. Buat anak-anak sibuk, capek, biarin mereka jadi capek. Nawwimihim, tidurkan mereka. Nanti kalau sudah mereka tidur, tuqaddimihi, kamu bawa makanannya ke depan. Nah hidangkan. Nanti setelah kamu hidangkan, kumi ka'annaki tuslihu syirat, kamu berdiri pura-pura benerin lampu. Lampunya kan nggak listrik, syirat ya, lampu pakai api itu. Fa'atfi'iha, udah matiin aja lampunya. Terus kamu duduk samping saya, namdokhma'an, kita pura-pura ngunyah aja lah. Akhirnya malam hari itu tamu tersebut, Abu Hurairah, tidur dalam keadaan kenyang, sementara Abu Talha dan keluarganya tidur dalam keadaan lapar. Tapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Gara-gara ini turun wahyu, turun ayat dalam surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang tabawwa'ud dara, mereka sudah tinggal di tempat itu, di tanah itu, maksudnya sahabat dari kalangan Ansar sudah tinggal di Madinah. Tabawwa'ud dara min qablihim, sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim, karakter orang-orang Ansar yang dijamin oleh Allah masuk surga ini. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang hijrah ke tanah mereka. Mereka cinta kepada muhajirin, mereka cinta kepada saudara seiman mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka tuh nggak punya tendensi duniawi, motif-motif bisnis ketika mereka memberikan bantuan ke saudara mereka. Apapun bantuannya itu bukan kemudian nanti di belakang itu dia berharap sesuatu, enggak, semata-mata lillahi fillahi, karena Allah dan di jalan Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka itu isar, mereka itu mengedepankan atau mendahulukan kepentingan mereka, kepentingan saudaranya daripada kepentingan mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun pada saat yang sama mereka memerlukannya. Poin ini terkait karena Rasulullah kemudian sholat subuh. Pagi harinya Rasulullah sholat subuh, ini dua orang juga sholat subuh. Selesai sholat subuh, insarafa ilaihima, Rasulullah nggak pakai zikir, langsung memalingkan wajahnya kepada kedua orang itu. Kata Rasulullah, ini gara-gara kalian nazalat al-ayatu al-barihah, gara-gara kalian tadi malam turun ayat, dibacakan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hajah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka itu memiliki sikap isar, mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingannya, walaupun pada saat yang sama mereka memerlukannya.
Barang siapa yuqa suha nafsihi, barang siapa yang terjaga dari sifat pelit dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia karena hidupnya berkah. Duitnya nggak duit setan dimakan hantu. Ada Pak, orang duitnya banyak tapi duit setan dimakan hantu. Di Indonesia ini banyak setan atau banyak hantunya atau banyak itulah saudaranya setan. Ya bayangkan aja Pak, sedikit cerita ya. Itu hakim itu kan, kalau dalam Islam disebut qadi. Iya kan, hakim itu dalam Islam disebut qadi. Artinya itu ustadz besar. Nggak mungkin lah orang menjadi hakim orang yang nggak ngerti hukum-hukum, iya kan? Orang jadi qadi nggak ngerti dia tentang ayat halal, ayat haram. Tapi di Indonesia yang rusak itu hakimnya. Kalau hakimnya rusak, kemana kita mencari keadilan? Indonesia ini syarat diazab itu udah terkumpul, cuman belum diazab aja. Beneran saya bilang ini. Coba kemarin kejadian ada seorang hakim karena mafia hukum jual kasus, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Bahkan ada orang harusnya masuk ke penjara dengan hukuman maksimal karena membunuh orang, bisa keluar tuh wani piro yang penting, sehingga di rumahnya ketika dibergerebek uang cash 1 triliun, emasnya 50 kilo. Taruhlah uang cashnya nggak usah 1 triliun, 900 miliar aja. Itu kalau kemudian dikonversi dalam bentuk uang 50.000, satu masjid ini cukup nggak ya? Kan luar biasa begitu. Gimana nggak rusak negara ini, bangsa ini, dan bagaimana tidak tercabut barokah dari negeri ini kalau orang yang kita harapkan memberikan keadilan, memponis dengan seadil-adilnya, justru dia mafianya. Indonesia ini sekali lagi sering saya sampaikan di sini, bukan negeri tandus. Di dalam perut kita ini apa aja ada. Tapi kok iya ironi miskin sekali. Tanah kita luas tapi banyak dalam jumlah jutaan orang Indonesia nggak punya tanah. Ironi, Indonesia ini adalah negeri yang ironi, gitu. Maka ini kita mulai, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini poin penting sebelum kita berbicara muamalah dan yang lainnya, fikih yang lain adalah kita harus membangun rasa cinta sayang sesama kita, sehingga muamalah kita itu atau interaksi sosial kita nanti benar, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan ya, Rasulullah tadi menceritakan, dan ini disampaikan kepada para sahabat, ternyata orang yang saling mencintai karena Allah itu wajabat alaihil jannah, wajib masuk surga, ya. Kalau dulu Rasulullah menceritakan ada orang mesti menempuh jarak yang panjang hanya untuk mengunjungi saudaranya, kita hari ini untuk saling beramah tamah nggak perlu harus melakukan perjalanan panjang, gitu. Nah, dalam hadis yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, ini tercerita tentang az-ziyaratu fillah wa iyadatul marid. Ziarah atau mengunjungi karena rasa cinta di jalan Allah dan menjenguk orang yang sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalin fil jannah, kalian mau nggak aku ceritakan siapa-siapa aja yang masuk surga? Ini kalau Rasulullah hadir hari ini, pagi ini, bapak-bapak ditanya, ala ukhbirukum birijalin fil jannah, kata Rasulullah, kalian mau nggak aku ceritakan kepada kalian siapa aja yang masuk surga? Jawabannya apa kira-kira? Mau dong, ya kan? Lah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ketika itu para sahabat serentak tuh mengatakan, iya bala, iya Rasulullah, kita ingin dengar ini siapa orang-orang yang mereka bakal masuk surga. Kata Rasulullah, an-nabiyyu fil jannah, Nabi pasti nanti di surga. As-siddiqu fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq juga pasti masuk surga. War-rajulu yazuru akhahu bi nahiyatil masri la yazuruhu illa lillah fil jannah. Begitu juga kata Rasulullah, seorang laki-laki yang dia menjenguk saudaranya di jalan Allah padahal dia tinggal fi nahiyatil masri, padahal dia tinggal di pinggiran. La yazuruhu illa
lillah, dia tidak menziarahi, tidak mengunjungi saudaranya itu kecuali karena Allah, fil jannah, pasti dia masuk surga. Artinya apa? Orang yang saling mencintai karena Allah sampai dia mau melakukan perjalanan mengunjungi saudaranya di pinggiran, itu menunjukkan dia cinta kepada orang itu karena Allah, pasti kata Rasulullah masuk surga. Gitu. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, kalau tadi diriwayatkan Imam At-Tabrani, hadisnya sahih juga. Ini Imam Al-Bazzar dan Abu Ya'la, keduanya ini mentakhrij hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin ata akhan lahu yazuruhu fillah illa nada munadin minas sama'i antibta tabat lakal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang didatangi saudaranya, yazuruhu fillahi, dia datangi, dia kunjungi karena Allah, illa, kecuali pada saat itu nada munadin minas sama, ada yang menyampaikan dari langit sana, antibta tabat lakal jannah, kalau kamu berbuat baik, kamu jamu tuh saudaramu di jalan Allah itu, pasti masuk surga. Ini pagi-pagi yang ngejamu kita insya Allah masuk surga juga ini. Ya, tim dapur, nah, biar semangat tim dapurnya Pak, besok kalau bisa makan besar kita. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, masih banyak lagi ya amalan-amalan kecil, kelihatan remeh-temeh, tapi itu adalah asbabu dukhulil jannah, sebab masuk surga. Sebaliknya di sebelah saya ini makalah tentang asbabu dukhulin nar, sebab-sebab masuk neraka, kelihatannya remeh-temeh, tapi kalau kita bahas hadis-hadisnya luar biasa. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah, aklu amwalin nasi zulman, memakan harta orang lain dengan cara zalim, itu juga menyebabkan pelakunya masuk neraka. Contohnya apa? Al-iddikhar, tahu al-iddikhar enggak? Menahan barang untuk menciptakan instabilitas di pasar. Kan di Indonesia paling banyak tuh spekulan begitu, telur diborong sama dia dari produsen, dari petani, ditahan sama dia perlu dia hancurin aja telurnya agar terjadi kelangkaan telur dan macetnya pasokan bahan pokok, harga naik. Begitu harga naik baru di drop sama dia, itu pun di drop terbatas. Motifnya apa? Menciptakan instabilitas pasar untuk mendapatkan atau meraup keuntungan. Di Indonesia spekulan kayak gitu ada nggak Pak? Oh banyak, kita tuh sering digitu-gituin ya, sampai-sampai kadang-kadang kita ngerasa negara ada nggak sih, kok tiba-tiba cabai nggak ada, negara nggak bisa koreksi pasar, sampai cabai gila-gilaan misalnya harganya di atas 100.000, tiba-tiba cabai jatuh sampai petani karena dijual ke pasar juga nggak untung, ya udah dikubur aja tuh cabai, ya kan, karena produksinya dipetik kemudian diantar ke pasar nggak nutup, ya udah kalau gitu dihancurin saja. Gitu kan, kita bertanya-tanya nih, kok ini yang spekulan seperti ini punya perasaan nggak sebenarnya, punya hati nggak? Kok iya demi keuntungan sesaat di dunia dia tega menghancurkan harga pasar, menciptakan kerugian pada orang lain, zalim banget. Makanya Allah mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kalian jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, nggak boleh. Termasuk di antaranya itu spekulan-spekulan kayak gitu ya. Nah, dalam forum ini juga saya pernah ceritakan ya, bagaimana Rasulullah itu punya sistem pasar yang baik. Rasulullah itu ketika kepemimpinannya, dan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, selalu datang ke pasar melakukan cek, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inspeksi pasar, melewati, kata Abu Hurairah, subrumah, ada tumpukan penjual-penjual tepung, dicek tuh tepung-tepungnya. Begitu dimasukkan tangannya ke dalam tepung, fawajada balalan, ternyata dalam tepungnya basah. Ternyata penjual tepung itu nipu begitu. Maka kata Rasulullah, man ghasyana laisa minna,
yang nipu kami bukan umat kami. Begitu. Kelihatan sepele Pak, tapi ini efeknya bisa nggak masuk surga. Atau dia ke neraka dulu, nanti udah beres di neraka baru dia masuk surga. Mungkin ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan dalam pagi hari ini. Sebutlah ini sebagai poin penting sebelum atau ketika kita mempelajari fikih, khususnya fikih muamalah. Saya cukupkan ya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi, karena kalau kita baca semuanya ini sampai sore juga nggak kelar nih kayaknya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada dua pertanyaan ini. Menyimak tadi sahabat Abu Talha. Ustaz mengatakan beliau itu menidurkan anak pura-pura matiin lampu mengunyah. Saya pernah mendengar bahwa istrinya Abu Talha itu memasak dengan batu. Apakah ada analogi seperti itu? Kedua, masalah bidadari cantik di surga. Yang saya tanyakan, peran dari istri kita apa? Induknya bidadari atau kepalanya bidadari? Tadi belum dijelaskan, hanya bidadari cantik aja. Bagaimana dengan istri kita di bumi ini? Iya. Nah, terima kasih. Mohon penjelasan. Mau langsung ditanggapin ya? Lebih cantik. Ya. Lebih cantik. Ya, yang pertama tadi terkait dengan riwayat Abu Talha. Sengaja tadi saya ceritakan di potongan yang ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, potongan yang ini diriwayatkan dalam Mu'jamnya At-Tabrani, karena memang kisah ini ada kisah-kisah yang satu ghairul mustanad, bahasanya tuh tidak bersanad tapi disandarkan ke kisah ini gitu. Jadi kisah yang sahih itu adalah kejadian di mana Abu Hurairah datang menemui Nabi, dan kemudian Abu Hurairah sebutlah bahasanya curhat atau berkeluh kesah kepada Nabi, dia lapar pada malam hari itu. Nah, sampailah kemudian kisah ini bermuara dengan dibawanya Abu Hurairah ke rumah sahabat Abu Talha tadi. Nah, ada pun tambah-tambahan yang lain yang menyatakan misalnya bahwa akhirnya istrinya Abu Talha masak batu untuk menidurkan anaknya. Wallahu a'lam, saya belum menemukan apakah tambahan itu disandarkan kepada kisah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tambahan itu nanti kualitasnya sahih atau enggak. Nanti kalau kita melakukan penelitian hadis, pertama yang kita lakukan namanya takhrij. Jadi semua hadis semisal dalam bab itu, atau semua hadis semisal tentang yang kita bicarakan itu dikumpulkan dari kitab sahih, sunan, musnad, atau kitab-kitab yang mungkin nggak populer ya, mustakhraj, apalagi mustadrak, dan buku-buku yang lain. Kemudian kita analisa, pertama yang kita analisa sanadnya, yang kedua kita analisa matannya. Sanadnya dari mana aja nih ya diriwayatkan, dari Rasulullah ke sahabatnya siapa, turun ke bawah sampai kepada imam yang membukukan itu, mukharrid namanya. Lalu kemudian kita teliti satu-satu biografinya dan kualitas dari orang-orang tersebut, sehingga kita tahu, oh kalau jalurnya kemari dengan matannya ini sahih, tapi kalau jalurnya yang ini dengan matannya yang ini dhaif. Dhaifnya dikarenakan si fulan dan si fulan. Nah, dari sisi matan kita kumpulkan matan yang sahih ceritanya seperti apa, kumpulkan ada tambahan nggak? Oh ya, ada tambahan informasi. Sampai kemudian matan yang dhaif seperti apa, matan isi hadisnya yang dhaif, ada tambahan nggak? Oh ya, ada tambahan. Mana aja tambahannya? Nah, maka dari situ mulai terpilahlah mana redaksi yang bisa kita terima, mana redaksi yang kita tidak terima. Coba nanti suatu saat saya takhrid ya. Karena takhrid itu Pak, seharian kadang-kadang cuma dapat satu hadis, itu dia.
Nanti coba saya tahrid apakah ada tambahan seperti itu dan apa kualitas sanadnya. Yang kedua, ini kan cerita azwajum mutahharah, atau bahasa lainnya di dalam ayat itu hurul in. Ya. Hurul in itu apa ya terjemahannya ya? Mata belok gitulah. Karena orang Arab itu ngelihat perempuan cakep itu matanya belok gitu. Kayaknya kita juga sama kayaknya Pak ya. Nah, terus gimana kalau kita mata beloknya banyak, terus istri gimana? Kalah dong, Son. Mana istri sekarang, bayangan kita pakai daster mulu lagi ya. Sudah mulai memudar Ratu Cleopatra di rumah. Maka yang benar adalah terkait dengan hadis-hadis yang menggambarkan penghuni surga, istri kita itu justru nanti yang paling cantik, Pak. Entah gimana Allah permak itu dialah yang paling cantik. Gak ada kerutan lagi, Pak, jangan khawatir. Di istri kita itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa namanya dalam surah An-Naba itu, apa itu, wa kawaiba atraba. Tahu kawaib, Pak? Kawaib itu jamak dari ka'bun. Ka'bun itu ini tumit. Maaf nih ya, coba Pak diperhatikan, istri kita itu nanti dadanya itu seperti kawaib, seperti tumit-tumit kita itu. Itu penggambaran itu maksudnya apa itu? 17-an, Pak. Karena kalau Bapak baca penafsiran para ulama itu, ada yang mengatakan enggak ini 17, enggak, ada yang mengatakan enggak 21 ini, ada yang mengatakan enggak lah ini 14 ini gitu. Nggak tahu nih bahasanya apa, bening, sekel atau apa ini? Atraba, usianya itu usia yang wah, Bapak paham sendiri itu. Jadi istri insya Allah Pak paling cakep, Pak. Terus bidadari gitu. Iya, dia ratunya nanti paling cakep. Saya Pak RT nanya ke saya. Gitu. Cantik banget nanti, paling cantik dia. Nah, ada ayatnya tadi ya, dihafal-hafal tuh. Wakawa iba atau roba. Kawaib itu jamak dari ka'bun, jamak dari tumit itu. Ranum lah. Zat. Ya.